Nah, videonya itu kayaknya udah nggak ada deh. Udah nggak ada. Udah lama. Tapi itu kenapa ketahuan editan? Kenapa? Kelihatan emang gimana? Bukan kelihatan, itu salah satu salah satu tindakan kejahatan gitu. Oke guys, nah kembali lagi ya. Sekarang pagi ini, jam berapa nih? Jam 8:30 ya. Selamat pagi teman-teman semua, channelnya Obor Urban Menjalin Cerita ya. Jadi kemarin sempat kepotong ya, karena narasumbernya nanya sendiri, kenapa nggak nanya negatif sih negatifnya gitu. Nah makanya sekarang kita tembak aja ya, karena masih pagi, jadi kita juga masih rapi gitu ya, nggak kayak kemarin. Nah jadi kita lanjutkan untuk pembahasan tentang AI gitu ya. Jadi gimana tuh kira-kira? Oke. Oke kan pertanyaan seperti itu. Dengan adanya kecerdasan buatan, jadi itu kan bisa membantu meringankan pekerjaan orang lain, manusia. Nah sekarang ada nggak sisi negatifnya gitu? Kayak gimana menurut Mas Idan? Oh ya, ini menurut perspektif saya dan beberapa referensi yang saya ketahui. Kemarin kan kita udah bicara soal sisi positifnya tuh, yang memudahkan, juga banyak sekali manfaatnya. Dan untuk di sesi kali ini ya kita mau bahas yang negatifnya ya, sisi negatifnya. Mungkin salah satunya adalah sisi negatif AI itu dari sisi keamanan ya. Keamanan informasi, kita kan nggak tahu nih keamanan informasi si AI itu kayak gimana. Terus kan si AI juga bisa memberikan informasi yang bias gitu kan. Semakin informasi itu ditangkap AI dengan bias, semakin orang itu akan mungkin merasa ada sesuatu yang salah gitu ya, bias informasi. Juga sisi negatif AI itu ada banyak tumbuh juga kejahatan kriminal versi AI gitu ya. Versi AI mungkin contohnya salah satunya banyak di perbankan lah. Perbankan. Nah, salah satu contohnya mungkin kita pernah tuh ditelepon nih sama orang yang ngaku-ngaku saudara, tapi suaranya mirip banget nih sama kita gitu. Terus sama saudara kita, dan dia nelpon, dia minta transfer lah segala macem. Nah, dengan adanya AI ya itu sisi negatifnya. AI juga bisa pengaruh kepada adanya tindak kejahatan itu gitu. Oh iya benar ya. Pernah sih temen ya, dia telepon ke orang tuanya tuh, ada yang telepon. Nah, punya dia temennya gue tuh. Terus lagi di kantor polisi katanya. Iya. Ya kan, minta uang sekian juta, ya kan. Nah, untuk menebus gitu ya. Nah, orang tuanya kan percaya, orang suaranya sama. Oh, itu tindak kejahatan model-model seperti itu berarti. Salah satunya itu. Kalau dulu kan memang sebetulnya kejahatan semacam itu sudah ada, Pak. Cuman mungkin dirombak lagi ya, diupdate lagi lah ya, namanya juga kayak polisi sama maling gitu ya. Pasti pinteran maling daripada polisinya. Gitu. Lebih ngulik lagi gitu ya. Ngulik lagi, update lah. Iya. Ininya. Terus juga saya pernah lihat video, jadi kejahatan di bidang ini kayak UU ITE lah. Nah, manipulasi kejadian lah. Contoh misalkan saya pernah melihat video anak kecil. Nah, anak kecil itu sering di upload sama ibunya nih ke sosial media, foto-fotonya ya, aktivitasnya. Tanpa disadari sebetulnya kalau ada orang yang jahat nih, foto anak itu bisa saja diambil, lalu diubah nih seolah-olah dia dewasa, diedit, diubah seolah dia dewasa. Terus mukanya ditempel misalkan di muka-muka orang yang kriminal kayak gitu, seolah-olah dia itu kriminal gitu, padahal dia nggak ada hubungannya dengan orang yang kriminal itu gitu. Ini masih ada nggak?
Nah, videonya itu kayaknya udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Udah lama. Tapi itu kenapa ketahuan editan? Kenapa? Kelihatan emang gimana? Bukan kelihatan, itu salah satu apa namanya? Salah satu tindakan kejahatan gitu. Kita itu ilustrasi tindakan kejahatan. Tapi memang ada model seperti itu. Gitu. Dengan merubah foto si anak itu, ya seolah-olah badannya jadi dewasa, ya seolah-olah makanya dia, ya terus diedit ke muka orang lain gitu kan, seolah-olah itu kriminal itu si anak itu gitu, si foto itu. Nah, itu ketahuannya setelah anak itu dewasa. Kalau masih kecil enggak. Itu salah satu di video itu kayak gitu. Oke, teman-teman, jadi banyak sekali ya mungkin sisi negatif ya, dari saking meningkatnya teknologi ya, berkembangnya teknologi, kemudian pasti ada juga sisi negatifnya. Dan kalaupun misalkan emang ada sisi negatifnya, mudah-mudahan kita senantiasa selaku pelaku yang mengikuti tren ya. Tren tentang teknologi, ya kita harus bisa menjaga gitu, memilah-milah ini benar apa salah gitu, karena kan nggak ada ilmu hitam dan putih, contoh seperti itu ya. Jadi bisa digunakan, ilmu itu satu, cuman tergantung penggunaannya. Nah, jadi teknologi ini sebenarnya positif kalau digunakan positif. Benar. Begitupun dengan sebaliknya gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati aja dalam menggunakan kecanggihan teknologi, karena bisa serba gitu ya, apapun, insya Allah di situ bisa diapa-apain. Makanya kita harus bijak menggunakannya gitu ya. Ya bahkan yang menemukan AI pertama kali, saya pernah baca dia sempat menyesal karena dia sudah membuat konsep AI itu, karena dia itu merasa AI ini akan mempercepat suatu zaman gitu, mempercepat zaman dan berbahaya gitu untuk zaman. Dan di statementnya kayak gitulah kurang lebih. Saya juga nggak ngerti sebetulnya apa nih maksud dia. Tapi memang setelah kita pikir-pikir, AI itu memang bisa mempercepat sebuah zaman gitu. Yang tadinya zaman ini ya landai perubahan, tiba-tiba dengan adanya AI semakin cepat perubahan, semakin kompleks lagi lah gitu. Kayak gitu. Oh, itu sempat baca seperti itu. Jadi ada penyesalan gitu. Iya. Dia mungkin bukan penyesalan yang kayak gimana, tapi dia merasa bahwa sisi kerugiannya itu akan lebih besar gitu. Karena kan namanya manusia tuh biasanya sisi negatifnya itu lebih besar kadang gitu. Suatu ilmu itu kan dipakai oleh manusia yang nggak bertanggung jawab. Benar. Oke, terus ada lagi nggak yang contoh-contoh yang lain misalkan yang pernah dilihat atau dibaca? Kalau untuk contoh-contoh yang lain sejauh ini sih belum ada ya, tapi memang banyak sih variannya gitu. Nggak cuma itu aja gitu. Masih banyak. Nah, ini saya juga sih harus semakin menggali lagi, cari informasi lagi, apakah dari sisi misalkan dari sisi polisian atau gimana, hukum dan lain-lain, itu kan pasti kan ada pro ada kontra atau gimana, efek sampingnya dan lain-lain itu harus. Kalau untuk di sisi hukum sih kita juga belum tahu ya AI itu kayak gimana prosesnya gitu. Dari sisi hukum, terus juga kan kalau di forensik itu kayak gimana kita nggak ngerti juga. Itu harus kita kesana berarti saya nih. Harus observasi, nanya-nanya ya kan. Terus sejauh ini sih belum ada sih, kayaknya belum regulasi yang jelas itu belum ada gitu. Nah, belum ada yang fix. Menurut yang dibaca, pernah baca nggak? Kira-kira perkembangan ini akan sangat cepat, itu kira-kira tahun berapa kita akan benar-benar menggunakan itu? Sebetulnya tahun sekarang juga banyak orang yang menggunakan AI kan. Jadi mulai dari bisnis-bisnis yang kemarin itu saya sebut, yang bisnis digital, bisnis konsultan segala macam. Nah, terus juga bisnis apalagi perbankan, e-commerce itu udah banyak yang menggunakan. Nah, kalau masalah akan kapan majunya, pernah baca nggak gitu maksudnya? Nah, kalau untuk pernah baca sih belum, tapi yang saya rasa AI itu maju ya tergantung dari siapa yang menggunakan. Kalau emang yang menggunakan itu
semua orang ya mungkin akan lebih maju, lebih cepat kemajuannya. Masalahnya kan nggak semua orang mengerti tentang AI. Nah itu maksudnya. Jadi gimana cara mempelajari AI itu? Apakah ada lembaga khususnya atau seperti apa? Atau kita otodidak melihat tutorial atau gimana nih? Kalau Itu yang mau ditanyakan. Kalau AI itu saya juga agak bingung ya menjelaskannya, agak kurang paham ya. Setelah tentang sertifikasinya. Menurut saya tuh AI itu belum ada sih terkait sertifikasi, karena AI itu kan model gitu kan, bukan suatu kayak trainer gitu kan. Kalau trainer kan ada pelatihannya, karena memang itu kayak semacam kayak semacam posisi gitu ya, atau apa tuh kalau di dunia profesional itu ya berarti misalkan Pak Lukman nih sebagai pembicara itu fasilitator, terus kan tujuannya ke sana, makanya dia butuh sertifikat trainer. Kalau untuk AI sendiri dia itu model aja sih Pak. Model aja. Jadi bisa digunakan oleh siapapun mungkin bisa, ya, dan dia tidak merasakan oh ini teknologinya AI, mungkin dia nggak merasa begitu. Ya. Tapi kalau pelaku IT mungkin oh ini teknologinya pakai ini tahu ya. Ya lebih kepada teknologi dan model aja sih. Iya. Oke. Jadi bukan sesuatu, bukan posisi. Gitu. Jadi ini mah orang-orang hanya bisa menggunakan, semua orang bisa menggunakan AI. Nah, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu oh ini programnya atau misalkan ini memakai teknologi ini iya. Kan? Nah, hanya orang-orang tertentu aja. Kalau untuk membuat AI memang hanya orang-orang tertentu saja yang memahami. Siap. Oke, itu aja mungkin ya tadi teman-teman yang dijelaskan oleh Mas Idam ya tentang kelemahan mungkin ya tentang sisi negatif. Ya. Bukan kelemahan, sisi negatif gitu ya. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan teknologi ya, karena nggak ada ilmu hitam dan putih. Ilmu itu satu, tergantung kita memakainya mau ke jalur mana, kebaikan atau kejelekan. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Terima kasih yang udah pada hadir dan menonton ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Idam? Kalau saya sih sejauh ini cukup Pak. Cukup ya. Mungkin di next kita bahas lagi tentang masalah yang lain. lagi ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya di dalam channel YouTube-nya Omar Roban dan Menjalin Cerita ya. Jangan lupa sebarkan informasi ini ke teman-teman IT kalian. Siap. IT antum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.